Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Surantri. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya mengambil peminatan K3. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil observasi yang saya lakukan kemarin di tempat bekerja konstruksi bangunan rumah. Jadi saat saya melakukan observasi dan melakukan wawancara serta sedikit memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan APD saat bekerja, saya menemukan beberapa hazard di tempat kerja tersebut. Yang pertama adanya hazard keselamatan. Nah, jadi di sini saya menemukan hazard keselamatan berupa bekerja di atas ketinggian, yang pertama. Terus yang kedua, mereka membawa semen itu menggunakan tangan mereka sendiri saat mereka naik ke atas untuk menyemen bangunannya. Mereka menggunakan tangan mereka sendiri, dan saya menemukan banyak sekali paku yang berserakan. Terus paku-pakunya masih menonjol, tidak dibengkokkan, sehingga itu menjadikan hazard keselamatan. Terus pekerja di sana membawa bahan atau alat-alat bangunannya menggunakan tangan mereka sendiri. Bahan-bahan itu kan berat, jadi itu merupakan hazard keselamatan bagi pekerjanya. Terus saat saya melakukan observasi, saya juga melihat banyaknya benda-benda tajam seperti kaca, seperti seng yang habis potongan seng itu merupakan benda-benda tajam yang mengancam keselamatan pekerja. Terus untuk hazard kesehatannya, saya menemukan banyaknya hazard di ergonomi. Nah, di ergonominya ini banyaknya pekerja yang saat proses kerjanya mereka menggunakan manual. Nah, mereka mengaduk semen, terus membawa karung-karung semen yang berat tersebut menggunakan tangan mereka sendiri tanpa menggunakan alat bantu untuk mengangkutnya. Ini termasuk dari hazard kesehatan ergonominya. Terus ada juga hazard kesehatan yang bagian biologi, karena mereka mengaduk semen ini kan otomatis menggunakan bahan pasir juga. Nah, pastinya kita tidak tahu di pasir tersebut adanya virus, bakteri. Nah, saya jadi mengambil hazard tersebut sebagai hazard biologi. Terus pekerja bangunan tidak terlepas dari semen. Nah, pekerja tersebut terpapar dari hazard kesehatan dari debu ini. Nah, debu semen itu tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan hazard potensial. Nah, hazard potensial yang ada di tempat kerja tersebut, saya memilih dari banyaknya hazard yang saya lihat, tapi masih saya kelompokkan lagi menjadi hazard yang lebih potensial yang mungkin terjadi pada pekerja tersebut. Yang pertama yang saya ambil yaitu bekerja di atas ketinggian dan tidak menggunakan pengaman. Saat saya ke tempat tersebut, saya melihat banyak pekerja yang bekerjanya di atas ketinggian, tapi sedangkan mereka tidak menggunakan pengaman yang lengkap, tidak menggunakan APD yang lengkap. Otomatis itu sangat berbahaya untuk keselamatannya. Selanjutnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti paku yang berserakan, paku yang menonjol. Nah, itu sangat-sangat berbahaya bagi keselamatan. Selanjutnya ada menghirup dari debu semennya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita sendiri, kesehatan pekerjanya. Terus mengangkat sendiri kantong semen dan mengaduk sendiri semen tanpa menggunakan molen. Nah, ini termasuk dalam hazard kesehatan di bagian ergonominya. Selanjutnya untuk resiko kesehatan dan keselamatannya,
saya mengambil dari hasil observasi yang saya lakukan di tempat kerja tersebut. Hazard dari kesehatannya, yang pertama adanya kelelahan. Nah, karena beban kerja yang terlalu berat dan tenaga kerja yang tidak terlalu banyak, karena tenaga kerja dari pekerja bangunan ini terbatas, tidak sebanyak yang kayak proyek besar seperti itu. Jadi karena tenaga yang terbatas, otomatis beban kerja mereka bertambah dan itu bisa mengakibatkan kelelahan. Terus yang kedua ada sesak nafas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena adanya menghirup debu dari semen ini sangat beresiko bagi kesehatannya untuk terjadi sesak nafas. Selanjutnya badan pegal-pegal, terus ada sakit pinggang. Nah, saat saya melakukan wawancara, saya menanyakan keluhan kesehatan apa yang mereka alami selama bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, mereka rata-rata menjawab banyak yang mengalami keluhan pegal-pegal, terus sakit pinggang. Nah, seperti itu, banyaknya keluhan kesehatan seperti itu. Selanjutnya ada risiko keselamatan. Dari yang saya lihat, risiko keselamatannya yaitu berupa terjatuh dari ketinggian, karena mereka bekerjanya tidak monoton di area bawah atau lantai dasar, tapi mereka juga ke bagian atas, ke atapnya. Jadi mereka menggunakan peralatan seadanya, menggunakan tangga seadanya tanpa memperhatikan keselamatannya. Terus ada tertusuk paku atau tergores benda-benda tajam. Nah, selanjutnya tertimpa batako. Nah, kan karena membawa batakonya secara manual, itu kan tergantung kemampuan dari fisik pekerjanya. Karena hal tersebut beresiko beban kerja yang terlalu berat yang tidak mampu nanti bisa terjatuh atau menimpa si pekerjanya. Nah, ini bisa termasuk ke hazard keselamatan dari pekerjanya. Selanjutnya terus tertimpa semen yang dibawanya. Nah, kan pastinya mereka membawa semen ke tempat-tempat yang diperlukan untuk disemen. Nah, itu sangat beresiko untuk menimpa si pekerjanya. Selanjutnya di sini setelah saya melihat, mengidentifikasi dari bahayanya, jadi saya ingin memberikan saran untuk pekerja di sana. Yang pertama, sebaiknya pekerja membuat pijakan kaki yang lebih aman dan baik, sehingga pekerja tersebut terjamin keselamatannya, baik itu saat naik, saat bekerja maupun saat turun. Selanjutnya, pekerja sebaiknya istirahat secara berkala dan dilakukan secara bersama-sama, dikarenakan pekerjaannya yang terbatas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena pekerjaannya yang terbatas, yang cuma sedikit, jadi sebaiknya istirahatnya secara berkala dan dilakukan bersama-sama untuk menghindari kelelahan kerja yang berlebihan. Selanjutnya, menggunakan alat bantu untuk mengangkat benda berat seperti mengangkat semen, mengangkat adonan semen. Itu kan bisa menggunakan alat-alat bantu seperti gerobak atau benda lainnya yang tidak harus menggunakan tenaga manual, karena itu sangat beresiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Selanjutnya, pekerja yang paling penting yaitu pekerja harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan sepatu safety. Nah, masker ini kan berfungsi untuk melindungi sistem pernapasan manusia, karena ini kan pekerjanya berkontak langsung dengan semen. Nah, itu sangat beresiko bagi kesehatannya. Jadi sebaiknya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan yang terakhir menggunakan sepatu yang safety, karena banyaknya benda-benda tajam yang ada di lingkungan kerjanya. Sekian penjelasan dari observasi yang saya lakukan di tempat pekerja bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.